Sekarang hantar ini Amoy pergi sekolah kan, Mei. Jadi anak-anak saya sudah pergi ke sekolah ya, anak yang pertama dan anak yang kedua juga sedang di sekolah. Jadi teman-teman kita boleh bercerita di sini. Sebenarnya bahagia sekali ya, sangat happy. Anak-anak boleh sekolah di Malaysia. Ya banyak kelebihannya ya teman-teman. Persekolahan yang tidak perlu biaya banyak. Kalau sudah masuk darjah 1 lah. Kalau orang Malaysia cakap di sini sekolah dasar itu kelas 1 di sini dibilang darjah 1. Kalau udah masuk darjah 1, biaya itu tidaklah begitu banyak. Yang mahal itu anak tadika, K1, K2 seperti itu memang sangat mahal di sini ya. Apalagi sekolah swasta. Jadi yang membuat kita merasa bangga dan happy, bahagia sekali seperti itu ya. Anak kita kalau kita kawin campur, anak kita boleh menguasai 4 bahasa. Yang pertama, kalau seperti saya kawin Cina, anak saya otomatis sudah boleh berbahasa Cina ya. Kemudian bahasa Inggris. Kenapa? Karena di sekolah mereka akan berbahasa Inggris. Dan karena di Malaysia harus tahu ya bahasa Melayu. Di Malaysia itu wajib bahasa Melayu kemana-mana pun. Kalau kita ke bank, pergi urusan-urusan apal segala macam ke hospital seperti itu, semua berbahasa Melayu. Dan yang keempat, karena saya orang Indonesia, anak saya boleh menguasai bahasa Indonesia teman-teman. Jadi 4 bahasa itu pasti mereka kuasai. Dulu ketika anak pertama saya beranjak dewasa ya, dia umur 2,5 tahun seperti itu, kan dia mula-mula bercakap ya. Saya risau sebab dia mau ikut Cina, dia mau ikut Indonesia atau berbahasa Melayu. Seperti dalam pikiran saya lah, ini anak macam bingung seperti itu ya, bingung. Ternyata tidak teman-teman, ternyata pikiran atau mindset budak-budak itu berbeda dengan orang dewasa. Dia boleh tangkap semua. Melayu dia tangkap, Cina dia tangkap, Inggris dia tangkap. Apalagi saya kalau jumpa teman-teman seperti itu pakai bahasa Indonesia, mereka juga boleh ikut teman-teman ya. Apalagi anak saya sekarang suka tengok game-game Indonesia macam miau au seperti itu ya. Mereka ikut bahasa host miau au itu. Seperti kata jomblo, anak saya belajar ya jomblo. Lepas itu dia tanya dengan saya, "Mami, itu jomblo itu maksud dia apa?" Seperti itu. Kadang saya pun merasa
ini anak belajar apa pula, kenapa belajar bahasa Indonesia seperti itu ya. Tapi itulah anak-anak, dia ada rasa ingin tahu ya, memori dia masih boleh terima segala apa yang dia boleh pelajari, dia akan tangkap dan menyimpan seperti itu ya. Mereka boleh ingat, berbeda dengan orang dewasa ya. Dan yang paling bagusnya anak-anak yang orang tuanya seperti bukan Cina, kalau misal kata dia sekolah di sekolah Cina, dia boleh berbahasa Cina teman-temannya. Banyak juga kawan-kawan saya suaminya bukan Cina, dia orang Indonesia, memang orang Indonesia, mereka boleh berbahasa Cina. Seperti kawan anak saya, papa dia orang India, kemudian dia punya dia punya mami, ibu dia orang Thailand ya. Lepas itu mereka sekolahkan anak mereka di sekolah Cina, dan bahasa Cinanya itu persis macam orang Cina, betul-betul lancar. So sangat luar biasa teman-temannya. Anak saya sekarang yang pertama itu umur 11 tahun, yang kedua itu umur masuk 6 tahun, sudah 5 tahun lebih. Jadi sekarang mereka memang masa-masa pertumbuhan ya teman-teman, kuat makan, kuat tidur, seperti itu, kuat main juga, kuat melawan juga ya. Kayak gitulah budak-budak ya, kayak gitulah anak-anak. Bukan budak-budak, kalau Indonesia cakap budak-budak itu macam kasar ya. Jadi karena sebentar lagi anak-anak sudah balik, so kembali lagi harus jalan untuk angkat mereka ya. Seperti itulah keseharian seorang ibu rumah tangga. Satu yang tak bisa lepas, hanya kau yang mampu mencuri hatiku. Kisah hanyalah air mata cinta. Thank you, Asa. Ya, bye. Hai guys, sudah balik guys. Mami tak nangis. Oke, good. Oke guys, ini kita tadi lau sebagai ini tau. Ini buka. Wah, cantik Mei. Buat apa tuh Mei? Color. Kalau ke macam bongkar pasang. Aduh lah, tengok. Wow. Ini baju hujan. Ini baju T-shirt, dress, kemeja, pen itu apa? Seluar, dress. Ini kemeja. Oh. Ini Mami pun tak tahu.